Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Bareng Tahsin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah An-Nas, bagaimana cara membaca yang benar sesuai dengan hukum tajwidnya pada surah An-Nas dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Sebelumnya, sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan membacakan surah An-Nas dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Mari sama-sama kita perhatikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran yang saya muliakan, pertama kita sudah pernah membahas bagaimana cara membaca ta'awudz dan basmalah dengan baik dan benar dari video-video yang sebelumnya sampai video mengenai cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Pada kali ini kita langsung saja, tidak lagi membahas mengenai a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Pertama, qul a'udzu. Pada huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Qa, sifatnya adalah al-isti'la, lidah menaik. Dan efeknya adalah tafkhim. Maka huruf qaf di sini adalah huruf yang ditebalkan. Nah, kita masih ingat mengenai cara membaca huruf-huruf yang ditebalkan ketika berbaris fathah. Dilarang untuk memonyongkan kedua bibir kita. Namun pada kali ini huruf yang ditebalkan ini, huruf qaf ini berharokat dhammah. Maka kaidah dhammah itu adalah dengan memonyongkan bibir kita. Qu. Ya. Berbeda dengan fathah. Kalau dengan fathah tidak boleh dimonyongkan. Qala. Baik. Di sini memakai kata qul, maka dimonyongkan. Keluar dari pangkal lidah, qa, sifatnya adalah syiddah, kemudian harokatnya dhammah, qu. Baik, selanjutnya ketika memasuki lam sukun, qul, jelas ujung lidah melengkat ke langit-langit, menempel ke langit-langit. Namun ketika sudah masuk kepada huruf lam sukun di sini, jangan kita membunyikan huruf lam tersebut dalam keadaan dhammah. Contoh, qul a'u. Karena apa? Nanti bisa berefek kepada huruf lam. Lam di sini hurufnya adalah huruf-huruf yang tipis, tarqiq. Sedangkan qaf di sini adalah huruf yang tebal. Nanti lam di sini akan berpengaruh kepada huruf qaf, huruf sebelumnya. Maka ketika membaca kalimat qul, kata qul ini ketika lam kembali senyumkan kembali bibir kita. Normal kembali, tidak dalam keadaan dhammah. Qul, jangan qul a'udzu. Tapi harus qul a'udzu. Baik, maka huruf lam di sini ada sifat tawassut atau banbayiniyahnya.
Tawassut atau bainiyah ini adalah dikatakan mengalir sempurna juga tidak, dikatakan tertahan juga tidak, maka pertengahan. Qul, ataupun dia ini huruf dipalingkan. Qul a'udzu. Baik. Kemudian karena sifatnya tadi adalah tawassut ataupun bainiyah, kemudian ini huruf juga dipalingkan, tidak boleh kita memutus ataupun dipantulkan. Contoh, ini juga sudah kita bahas ketika membahas surah Al-Fatihah. Qul a'u, tidak boleh dipantulkan qul, karena huruf di sini, huruf lam di sini bukan huruf qalqalah. Qul a'udzu, jangan qul a'udzu. Baik, kemudian jangan juga kita putus qul a'udzu. Nah, itu juga kurang baik dalam qiraatul Quran. Kemudian a'udzu, alif dari tenggorokan yang paling jauh, sifatnya juga syiddah, kemudian ain dari tengah tenggorokan, a'udzu, ya, bagian halqi, bagian tengah. Nah, kita ingat bersama bahwasanya ain di sini makhrajnya tidaklah dari hidung, maka jangan jangan dikeluarkan dari hidung, tapi keluarkan dari tengah tenggorokan sampai keluar dari rongga mulut. A'udzu. Pada huruf zal, nah tadi kita sudah bahas mengenai kaidah harakat dhammah harus monyong, ya. Kemudian pada huruf zal, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. A'udzu, a'udzu. Nah, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, ya. Sifatnya juga adalah ar-rakhwah, a'udzu. Kemudian bi rabbin nas, ba dari bibir, ya, bibir atas dengan bibir bawah terkatup, bi syiddah juga sifatnya tertahan, bi rabbin nas. Ra di sini adalah tafkhim, ya, ra yang tafkhim tebal. Ra harokatnya fathah, jangan kita monyongkan bibir kita ketika dia berharokat fathah. Kalau berharokat dhammah memang harus dimonyongkan, karena kaidah harokat dhammah memang harus dimonyongkan. Rabbin nas. Kita ingat tadi ba juga adalah syiddah, ya, ada tasydidnya juga. Harokatnya kasrah. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada harokat fathah, pada harokat kasrah, pada harokat dhammah, secara bahasa kita di Indonesia ini gampang. Kalau fathah ya kita mangapkan mulut kita terbuka, Kalau kasrah ya bahasa pasaran kita nyengirkan, i. Kalau dhammah kita monyongkan, u. Baik. Jadi jangan ada ketika harokat itu fathah tidak terbuka bibir kita, ya, rahang kita, ataupun ketika harokat kasrah kita tertutup, ataupun ketika dhammah tidak dimonyongkan. Jadi jangan b, ya, karena kita juga terkadang mendengar bacaan seperti itu. Qul a'udzu bi rabbi, b, tidak ada harokat yang dimunculkan dengan b, kecuali nanti dalam ayat-ayat gharibah, bismillahi majri, ya. Baik. Bi rabbin nas, nun bertasydid gunnah, dua harokat ditahan, ya. Jangan kurang. Bi rabbin nas. Baik. Kemudian sin di sini adalah sifatnya as-safir. Apa itu as-safir? Ya, berdesis angin tadi itu. Nas. Nah, jangan tidak dikeluarkan safirnya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Keluar tapi tidak dialirkan dengan sempurna, kurang suara safirnya, ya. Kalau dikatakan safir ini, ya, dia di atas hams, maka safir ini ibarat angin topannya. Nas kuat, ya. Kalau hams hanya sedikit, bat sedikit dia. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, malikin nas. Baik, di sini malik pendek mimnya, jangan dipanjangkan. Terkadang ada mungkin kurang paham, dipanjangkan mimnya. Malikin nas. Nah, itu salah. Jadi mim di sini pendek, jangan dipanjangkan. Itu kesalahan yang sering terjadi, dipanjangkan. Harus dipendekkan.
Malikin nas. Ya, maliki. Kaf dari mana? Kaf di depan huruf qaf. Kalau qaf tadi di pangkal lidah, kaf di depannya. Ki, tipis. Malikin nas. Nah, ujung ayat ini juga an-nas, gunnah, nun 2 harakat, kemudian alirkan sofirnya. Nas. Nah, terdengar dengan kuat. Di mana letak makhraj huruf sin ini? Ujung lidah dengan gigi seri bawah, bagian halaman belakang. Jadi kalau ini gigi seri bawah kita di bagian belakang. Nas. Baik. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama harokat kasrah tadi sudah kita bahas, i menyengir ke bawah ya, i ini rahang agak turun, kemudian sifatnya adalah syiddah karena dari tenggorokan yang paling jauh, ila terbuka ketika dia fathah, ilahi, ha besar di mana? Di tenggorokan yang paling jauh, ilahin nas. Begitu juga dengan ayat yang ketiga ini, sofirnya harus nampak. Selanjutnya, min syarril waswasil khannas. Nah, mim di sini kasrah, jangan mi ya. Kemudian ada nun mati berjumpa dengan sya. Hukumnya adalah ikhfa. Kita ketahui bersama bahwasanya huruf sya di sini adalah huruf yang tipis. Maka suara dengung disertai dengan samarnya juga adalah tipis. Jangan menebal mi, ya jangan menebal, tapi tipis. Misya, jangan mi syarril. Nah, sya sifatnya adalah at-tafashi, menyebarkan udara ataupun angin di rongga mulut kita. Mi syarril, seperti membaca kalimat ta'awuz, a'udzu billahi minasy. Jadi harus ada tafasyinya. Lihat nanti dalam video penjelasan mengenai cara yang benar membaca ta'awuz dan basmalah. Jadi min syarril, ra adalah tarqiq karena harokatnya adalah kasrah. Syarril, baik. Bertemu dengan alif lam. Hati-hati, jangan sampai memantul syarril waswa, tidak boleh, ataupun jangan juga diputus. Min syarril waswa, tidak boleh diputus dan tidak boleh dipantulkan. Maka yang benar adalah min syarril waswasil khannas, ya. Baik. Kemudian masuk kepada sin lagi, alirkan sofirnya. Waswasil khannas. Ada alif lam lagi, hati-hati di situ. Maka kita harus mengeluarkan sifat tawasud atau bainiyahnya ataupun al-inhirafnya. Sil khannas, agar tidak memantul ataupun terputus, ya. Karena itu bisa merusak maknanya. Kemudian huruf kha. Nah, kha di tenggorokan, ya, tenggorokan yang paling dekat ini. Kha, ya, ibarat orang yang sedang tertidur dalam keadaan mengorok. Kha, sifatnya juga al-isti'la, tebal. Khon, jangan kita monyongkan bibir kita karena harokatnya adalah fathah bukan dhammah. Khon, kho, suara khonya, suara makhrajnya menebal. Khon, jangan khon, tapi khonnas. Begitu juga dengan dengungnya 2 harokat, begitu juga dengan as-sofirnya dialirkan nas. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Alif harokat fathah, syiddah dari tenggorokan yang paling jauh, terbuka karena fathah. Allazi, lam tadi sudah dibahas, kemudian za, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas seperti yang disampaikan sebelumnya. Zi, allazi. Baik.
Kemudian diingatkan juga di sini bahwasanya ketika mad asli kita konsisten 2 harokat, jangan lebih dari 2 harokat. Jangan allazi, itu keenakan karena kepanjangan. Nah ini juga salah, merusak kaidah dalam membaca. Allazi was, ya harokatnya adalah dhammah, yuwas, waw dengan memonyongkan kedua bibir kita, wasin as-sofir, alirkan sifat as-sofirnya. Winya kasroh, kemudian sinnya dhammah, wisu. Nah, alirkan sofirnya, kemudian perhatikan harokatnya, fathahkah ataupun dhammahkah ataupun kasrohkah. Wisu. Baik, masuk kepada huruf fa. Fa kita ketahui bersama bukan bibir atas dengan bibir bawah, karena sifat fa ini adalah al-hams, ya. Al-hams, ada desisan nafas juga, ya, tapi dia di bawah dari as-sofir. Fi, ujung gigi seri atas dengan bibir bawah kita, bagian dalam. Jangan bibir atas dengan bibir bawah, ya. Baik. Jadi fi, harokatnya kasrah, rahang agak turun sedikit. Fi. Kemudian yang terpenting juga adalah huruf sod. Nah, di sini huruf sod bukan huruf sin. Jadi jangan kita baca dengan fi sudu, tapi fil sudu. As-sofir, kemudian al-isti'la yang sifatnya adalah tafkhim, kemudian harokatnya adalah dhammah. Fil sudu, so. Ujung lidah kita dengan gigi seri bawah sama seperti huruf sin, namun sod dengan sin berbeda. Sin tarokik dan soda adalah tafkhim. Harokatnya adalah dhammah. Sudu. Nah, huruf dal di sini ujung lidah kita menempel kepada pangkal gigi seri atas. Du, harokatnya juga adalah dhammah, sifatnya juga adalah syiddah. Sudu, monyongkan. Du kemudian bertemu dengan waw sukun, mad asli ataupun mad tabi'i. Sudurin, ro-nya adalah tarqiq tipis karena harokatnya kasroh. Rinnas. Baik. Nun 2 harokat dan sinnya adalah as-sofir. Allazi waswisu fi sudurin nas. Baik, kita memasuki ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Mim harokatnya kasroh, jangan me tapi mi. Minal, ketemu lagi dengan alif lam, hati-hati jangan sampai memantul, jangan juga sampai memutus. Maka di sini ada sifat tawassut tadi ataupun bainiyah ataupun inhiraf. Minal jin, jim dari tengah lidah kita. Ji harokatnya juga kasroh. Jin, nun bertasydid. Jin, gunnah 2 harokat, jangan kurang. Jinnati wan nas. Kesalahan yang sering terjadi adalah memanjangkan huruf nunnya. Nah, kita lihat di sini kalimatnya tidak ada panjang. Minal jinnati, jangan minal jinnati. Nah, itu salah, ya. Minal jin 2 harokat, nati wan nas. Wa dengan memonyongkan bibir kita, nun bertasydid gunnah, wan nas. Nah, sahabat Quran yang saya muliakan, dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir pada ayat yang ke-6, semua akhir ayatnya adalah diakhiri dengan kata ataupun kalimat an-nas. Maka pada sin di situ jangan lupa untuk mengeluarkan sifat as-sofir. Nas terdengar dengan kuat. Sahabat Quran yang saya muliakan, demikian pembahasan kita pada surah An-Nas, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Kembali lagi perhatikan, jangan sampai kita salah dalam membaca surah An-Nas, ya, surah pendek di dalam juz 30. Meskipun ini di dalam salat sunnah,
tidak rukun qauli, tapi juga wajib kita untuk membacanya dengan baik dan benar. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yustahil qur'ana asimu. Begitulah kata Imam Al-Jazari di dalam matannya. Baik, demikian sahabat Quran yang saya muliakan, mudah-mudahan kita sehat selalu, dan demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.